Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikri habibihi tatanazzalur rahman wa bil ijtima' fi hadzal makanil mubarak tantashirul barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa majid wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadan mustahiba bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi adada kulli dharratin alfa marrah. Amma ba'd. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama anal a'izza wa masyayikhan al-fadilah yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan. Khadimul majlis, ashabul maimanah yang mulia Al-Ustaz Lahzami Ashab beserta segenap keluarga besar dan jamaah ashabul maimanah. Semoga diberikan limpah rahmat, panjang umur, sehat walafiat. Yang saya hormati dan saya muliakan Shahibul Bait Bapak Haji Suherman beserta seluruh keluarga besarnya, sahabat-sahabat saya yang hadir di majelis malam hari ini. Ada Ustaz Mushidin, ada di samping kiri saya juga ada Ustaz Sobirin, ada Ustaz sekaligus Umaroh kita, Kepala Desa Kapur Ustaz Fahmi, hadirin jamaah Masjid Awwaluddin, hadirin wal hadirat. Alhamdulillah, jamaah Masjid Bunda Rahmah. Alhamdulillah wa syukurillah, hadirin. Bersyukur kepada Allah, malam hari ini kita dapat bermuajahah, bertatap muka, bersilaturahim, sekaligus mengguncang apa ini parit ayam, mengguncang dengan solawat yang dahsyat. Hadirin Bapak Ibu yang saya hormati, ada surga, ada taman surga. Hadirin ya, surga hanya bisa kita capai, syaratnya harus mati. Betul Bapak Ibu ya? Ada yang kepingin masuk surga di sini? Semua Ibu ya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya harus mati dulu Ibu. Sudah siap? Tapi giliran diajak untuk masuk surga, semangat Bapak Ibu ya. Tapi giliran harus memenuhi syarat masuk surga, syaratnya mati dulu, mundur lagi nih Bapak Ibu ya. Hadirin, tapi ada taman yang disebut dengan Raudhah min Riyadil Jannah. Ada taman khusus, hadirin wal hadirat. Di mana taman khusus? Sebuah tempat yang oleh Rasulullah sudah ditentukan bahwa tempat itu adalah Raudhatun min Riyadil Jannah. Di mana itu hadirin? Di Madinah, di dalam Masjid Nabawi, di antara mimbarnya Rasulullah dan Hujratus Syarifah. Nabi bersabda, ma baina mimbari wa baiti, wa fi riwayat ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadil jannah. Antara mimbar tempat khutbahnya Rasulullah dan rumahnya Rasulullah yang saat ini menjadi tempat
peristirahatan beliau yang disebut sebagai Al-Hujratul Syarifah. Disitulah kata Nabi, itulah bagian dari taman surga. Untuk bisa mencapai ke sana harus berangkat haji atau umrah. Biayanya mahal apa murah dulu? Mahal atau murah? Kita butuh 40 juta hari ini hadir. Kita butuh 30 juta untuk bisa datang ke Raudhahnya Rasulullah. Dan itu benar-benar bagian dari taman surga. Tapi ternyata ada taman surga yang lain yang tanpa harus mengeluarkan berpuluh-puluh juta. Di mana taman surga itu selain di Raudhahnya Rasulullah, Nabi bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannah fartah." Apabila kalian lewat di antara taman surga, farta'u, maka bergabunglah, berhentilah sejenak dan bergabunglah. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Apa yang engkau maksud dengan riyadul jannah? Nabi menjawab, "Qala halaqatul dzikr." Halaqatul dzikr, tempat di mana banyak orang berkerumun, berkumpul di satu majelis, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagian di antara taman surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi ternyata bukan hanya di Madinah satu-satunya Raudhah. Ternyata di tempat-tempat yang lain, termasuk di tempat yang saat ini hadirin kita berkumpul bersama, inilah Raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini kita memenuhi undangan Sahibul Bait Bapak Haji Suherman. Malam hari ini mengundang kita bersama, pertama dalam rangka untuk Maulid Nabi. Hadirin, kita sudah memasuki malam ke hari keempat, malam kelima Rabiul Awal hadir. Ini bulan di mana baginda Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Bapak Haji Suherman ingin menunjukkan rasa bahagianya. Beliau ingin menumpahkan rasa syukurnya kepada Allah dengan mengundang kita bersama. Lantunan sholawat demi sholawat yang tidak lagi bisa kita hitung berapa jumlah sholawat yang kita lantunkan tadi hari. Itu sebagai ungkapan rasa syukur kita bersama atas lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Tentu saja para hadirin, kebahagiaan kita melebihi kebahagiaan seseorang yang mana pada hari itu mendapatkan kabar tentang lahirnya seorang bayi laki-laki. Karena dia keponakannya dan karena bayinya itu laki-laki, maka orang itu bergembira. Orang itu melampiaskan kegembiraan sampai budaknya yang bernama Suhaibah dimerdekakan saat itu sebagai wujud rasa bahagianya karena dia punya ponakan laki-laki. Jadi gembiranya orang itu karena bayinya apa? Karena bayinya laki-laki, bukan karena sang bayi ini kelak yang akan menyelamatkan umat manusia. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kata Allah di dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita akan besarnya nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Apa kata Allah? Ingatlah ketika kalian hampir saja terjungkal ke dalam api neraka. Wa kuntum ala syafa hufratin minan nar fa anqadhakum minha. Kemudian aku selamatkan kalian dari terjerumus ke dalam api neraka. Bagaimana cara Allah menyelamatkan kita? Dengan dilahirkannya baginda Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Maka tentu saja kita lebih bahagia daripada orang itu, hadirin.
Di Arab ini, Bapak Ibu sekalian, tradisi yang aneh. Apabila mereka diberitahu tentang kelahiran seorang bayi, kalau ternyata bayinya perempuan, dia nggak terima. Diceritakan oleh Allah di dalam surat An-Nahl hadirin ayat 58. Apa kata Allah? Wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhib. Mereka kalau diberi kabar, datang kepada mereka sebuah berita tentang lahirnya bayi perempuan, dhalla wajhuhu, wajahnya berubah merah, murka, gak terima dia. Wa huwa kadhib. Bukan hanya kecewa, tapi dia sangat marah, gak terima kalau ternyata bayinya perempuan. Ya Allah, betapa rendahnya Ibu ya. Betapa rendahnya kedudukan dan derajat perempuan pada zaman itu. Apa kemudian yang mereka lakukan dengan bayi perempuan itu? Ya tawaro minal qaumi min su'i ma busyra bihi. Pada ayat selanjutnya, mereka bersembunyi, Bapak Ibu. Orang tua yang mendapatkan kabar bayinya ternyata laki-laki, mereka nggak berani keluar rumah. Mereka sembunyi, mereka ngumpet. Karena kabar buruk itu, saking malunya Bapak Ibu, dia nggak berani keluar rumah. Takut ketahuan orang lain kalau dia punya anak perempuan. Apa yang mereka lakukan? Pilihannya cuma dua. Bayi ini dibiarkan, ayumsikuhu ala haunin, tetapi dia harus menanggung rasa malu dengan membiarkan bayi perempuan ini hidup. Atau pilihan kedua, au yadussuhu ala turab, masukkan bayi ini ke dalam tanah, dikubur hidup-hidup. La haula wala quwata illa billahil aliyyil. Ini potret, ini fenomena yang terjadi sebelum dilahirkannya Rasulullah. Jadi kalau bayi perempuan Ibu dibiarkan sama keluarganya, itu berarti keluarganya harus menanggung malu selama hidupnya, atau dikubur hidup-hidup, dibunuh Bapak Ibu. Allahumma shalli ala Muhammad. Untung ya Ibu ya, Rasulullah segera dilahirkan. Kalau Rasulullah semakin lama gak diutus di muka bumi ini, populasi perempuan semakin habis tadi. Nah, maka si Abu Lahab gembira bahagia tadi sekali lagi karena bayinya laki-laki. Apa yang terjadi 40 tahun kemudian, 45 tahun kemudian, sang paman yang gembira ini ternyata menjadi musuh utama ketika Rasulullah diutus menjadi Rasul. Sampai akhirnya dia mati dalam keadaan kafir. Paman kandungnya Rasulullah ini, saudara kandungnya Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. Akhirnya karena meninggal dalam keadaan kafir, tempatnya di neraka. Terjadi sebuah peristiwa yang aneh. Saudaranya yang bernama Abbas bin Abdul Muttalib, pamannya Nabi yang iman kepada Nabi, tidak lama setelah meninggalnya Abu Lahab itu, dia bermimpi. Diperlihatkan oleh Allah kondisi Abu Lahab, dia berada di tempat yang sangat menyedihkan. Terjadilah dialog, wahai Abu Lahab, apa yang kamu rasakan saat ini? Dia bilang, aku sangat menderita, aku dalam keadaan disiksa. Tetapi setiap hari Senin, siksaanku diliburkan oleh Allah. Kemudian dari salah satu jari tanganku mengalir mata air yang aku bisa menghisap dan meminum dari mata air. Abbas, Sayyidina Abbas kaget, bagaimana kamu bisa mendapatkan seperti itu? Kata Abu Lahab, dulu ketika Muhammad dilahirkan, aku gembira, aku bahagia. Ternyata kegembiraanku itu tetap dicatat oleh Allah. Kegembiraanku itu ternyata dihargai oleh Allah, walaupun akhirnya aku mati dalam keadaan kafir. Seorang
alim min kibaril ulama Syekh Syamsuddin Ad-Dimashqi membuat sebuah syair yang indah, dan syair ini viral hadirin. Syair ini terkenal. Kata beliau, idza kana hadzal rajul idza kana hadza kafir ja'a dammuhu bitabbat yadahu fil jahim mukhallad. Kalau orang yang kafir ini, yang namanya diabadikan di dalam Al-Quran, di Al-Quran ada surat namanya Al-Lahab hadirin. Tabbat yada abi lahabin, itulah dia. Namanya diabadikan di dalam Al-Quran, dan dia ditetapkan sebagai penghuni neraka. Tapi apa yang terjadi? Ata annahu fi yaumin itsnain yukhaffaful anhul azaba lisururi bi Ahmad. Allahumma shalli ala Muhammad. Tetapi setiap hari Senin, setiap kali tiba hari Senin hadirin, diringankan siksanya oleh Allah. Kenapa? Lisururi bi Ahmad. Karena dia pernah gembira dengan lahirnya Muhammad. Fama dhannu bil abdil ladzi kana umru. Maka apa perasaan kamu? Bagaimana dengan orang yang gembira malam ini dengan lahirnya Rasulullah, dan dia beriman kepada Rasulullah, gembiranya karena beliau adalah utusan Allah yang telah menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Malam ini kita gembira, malam ini kita bahagia hadirin dengan diutusnya Rasulullah. Wa mata muwahhada, dan insya Allah kita mati dalam keadaan iman wal Islam. Amin ya rabbal. Kira-kira apa yang kelak akan kita dapatkan di hadapan Allah dari apa yang kita lakukan malam ini habib? Kalau Abu Lahab saja yang kafir tetap dihargai oleh Allah, maka bagaimana dengan kita yang beriman kepada Rasulullah dan mati dalam keadaan beriman insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Inilah maulid hadirin. Acara yang kedua Bapak Ibu sekalian adalah khaul. Bapak Haji Sulaiman di dalam acara ini juga mengirimkan doa. Tadi tahlil dengan amat syahdu tadi kita baca bersama, yang pahala kita hadiahkan kepada almarhumah Aminah binti Haji Ahmad Manaf, kemudian almarhum Muhammad Amin bin Haji Ibrahim, kemudian almarhum Y. Sukarya bin Suhanta, almarhumah Ummu binti Saroji. Doa demi doa, zikir demi zikir yang kita baca, itu pahalanya kita hadiahkan. Kalau pahalanya kita hadiahkan hadirin, jangan dikira kemudian kita nggak dapat. Pahala kita sedikit pun tidak dikurangi oleh Allah, tetapi juga dari bacaan kita yang kita kirimkan akan sampai sempurna kepada mereka yang kita hauli dan kita niatkan. Semoga almarhumin wal marhumat mendapatkan limpahan rahmat dari perkumpulan kita malam hari ini. Amin ya rabbal alamin. Diampuni dosa-dosa mereka dan ditinggikan derajatnya, dan kelak mereka bersama kita, bersama baginda Nabi di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga Bapak Ibu sekalian, kita berkumpul di sini juga dalam rangka bersolawat, berzikir, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan acara akad nikah yang akan dilaksanakan besok pagi di Masjid Huda Rahmah, Ananda Deni Fernadi, sarjana ekonomi, beserta calon istrinya Mahfuzah Putri Ananda. Hadirin, akad nikah yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi di Masjid Huda Rahmah, diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, amin. Kemudian dilanjutkan dengan acara resepsi hadirin yang insya Allah dilaksanakan pada hari Sabtunya di gedung PCC hadirin. Mudah-mudahan dua acara ini diberikan kemudahan, kelancaran, keberkahan,
dari Denny Fernandi dan Mahmudullah. Kedua orang ini diberikan sakinah mawaddah warahmah. Amin. Allahumma alif bainahuma kama alafta baina Adam wa Hawa. Semoga Allah menyatukan mereka berdua sebagaimana Allah menyatukan Adam dan Hawa. Wa alif bainahuma kama alafta baina Ibrahim wa Sarah. Semoga Allah menyatukan mereka berdua sebagaimana Allah menyatukan Ibrahim dan Sarah. Wa alif bainahuma kama alafta baina Musa wa Safura. Allah menyatukan keduanya sebagaimana Allah menyatukan Nabi Musa dengan Safura. Wa alif bainahuma kama alafta baina Yusuf wa Zulaikha. Semoga Allah menyatukan mereka berdua sebagaimana Allah menyatukan antara Nabi Yusuf dan Zulaikha. Wa alif bainahuma kama alafta baina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah al-Kubra wa Aisyah ar-Ridha. Semoga Allah menyatukan mereka berdua sebagaimana Allah menyatukan antara baginda Nabi dengan Sayyidah Khadijah Kubra, dengan Sayyidah Aisyah Ridha, dan dengan istri-istri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa alif bainahuma kama alafta baina qulubil ansar wal muhajirin. Semoga Allah menyatukan mereka berdua sebagaimana Allah menyatukan hati sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin. Hatta sarat qulubuhum qalban wahidah. Dari mereka berdua kita berdoa mudah-mudahan terlahir anak-anak yang soleh dan solihah. Amin. Dari mereka berdua terlahir anak-anak yang dapat melanjutkan perjuangan dakwah Nabi Muhammad SAW, berguna bagi agama, bangsa, dan menjadi cahaya kebahagiaan kedua orang tuanya. Mudah-mudahan apa yang kita hajatkan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian hadirin, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.